Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Salsabila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dari kelas IKMC dengan NIM 10011282227144. Kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa isu kesehatan di Indonesia yang saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kesehatan yang berdosen pengampu Bu Siti Halimatul Munawwaroh, SKM MKM. Nah, untuk jurnal yang saya analisis kali ini yaitu jurnal dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen terkait produk frozen food tanpa izin edar dijual secara online. Nah, berikut saya lampirkan jurnal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode penelitian empiris. Apa sih itu metode penelitian empiris? Jadi, metode penelitian empiris adalah metode penelitian yang melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, untuk permasalahan dari jurnal saya kali ini yaitu dikarenakan COVID pernah melanda Indonesia, masyarakat banyak yang beralih untuk berbelanja secara online dibanding berbelanja secara offline. Nah, untuk kebutuhan mereka sehari-hari seperti kebutuhan pangan, kebutuhan alat rumah tangga, dan kebutuhan-kebutuhan mereka yang lain untuk mereka sehari-hari. Namun, banyak produk yang dijual tanpa izin edar, contohnya frozen food. Tentunya hal tersebut akan merugikan masyarakat yang masih awam tentang apa sih itu izin edar, yang sebenarnya hal tersebut harus ada pada setiap makanan yang akan kita makan pada makanan kita sehari-hari. Nah, untuk yang pertanyaan, apa sih kaitannya izin edar tersebut dengan gizi masyarakat? Tentu ada. Seperti pada jurnal saya kali ini, dikarenakan frozen food tersebut sudah dipastikan tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bergizi sama sekali, tentu saja banyak masyarakat yang kesehatannya terganggu akibat kurangnya gizi. Nah, kesehatan yang terganggu ini karena tidak adanya izin edar, tak hanya dengan kurangnya gizi, namun mereka juga bisa cenderung mengalami keracunan makanan, obesitas, dan juga bisa jadi mereka mengalami diare setelah mengkonsumsi frozen food tersebut. Oleh karenanya, izin edar itu sangat penting dalam makanan. Tak hanya untuk frozen food, untuk makanan-makanan lain pun memerlukan adanya izin edar. Seperti yang tercantum dalam UUD yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk UUD yang pertama, yaitu ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 yaitu tentang pangan. Nah, pada UU ini ada pasal 91 ayat 1 yang menyatakan dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwasannya dalam undang-undang pun dibahas betapa pentingnya izin edar tersebut. Untuk undang-undang yang selanjutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pengawasan obat dan makanan yang diedarkan secara daring. Nah, pada pasal 16 ayat 1 menyatakan dalam pangan yang diedarkan secara daring wajib memiliki izin edar dan memenuhi cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan pemerintah dan perundang-undangan. Nah, sesuai yang sudah dibahas tadi, ada beberapa saran atau beberapa masukan agar kita tidak mengkonsumsi produk-produk yang akan mengakibatkan kesehatan kita menjadi terganggu. Nah, saran saya yang pertama yaitu batasi mengkonsumsi frozen food sesuai dengan pesan gizi seimbang. Sesuai dengan pesan gizi seimbang, di mana di dalamnya kita dilarang atau dibatasi untuk mengkonsumsi fast food. Karena frozen food ini termasuk dari salah satu fast food, oleh karenanya kita harus membatasi frozen food. Nah, untuk yang selanjutnya dalam pesan gizi seimbang juga disampaikan bahwasanya kita harus mengurangi makanan yang berwarna. Nah, banyak sekali makanan di frozen food ini yang memiliki warna, dikarenakan frozen food ini memiliki target seperti anak-anak yang akan menarik perhatiannya apabila mereka menambahkan warna di dalam frozen food tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu kita dilarang untuk memakan yang manis-manis dalam pesan gizi seimbang. Nah, sedangkan frozen food ini cenderung memiliki manis yang berlebih di dalam kandungan makanannya, yang seharusnya kita harus mengurangi kandungan gula yang kita konsumsi sehari-hari. Oleh karenanya kita harus membatasi konsumsi frozen food dan sesuai dengan pesan gizi seimbang yang telah disampaikan. Nah,
Untuk saran saya yang kedua, yaitu lebih selektif dalam berbelanja online. Mengapa harus lebih selektif? Karena berbelanja online ini menyangkut kebutuhan kita sehari-hari, seperti halnya frozen food yang dijual dalam berbelanja online. Nah, apabila kita tidak hati-hati, tentu saja kita bisa kedapatan untuk memakan frozen food yang tidak memiliki izin edar tersebut. Nah, oleh karenanya kita wajib untuk selektif dalam memilih makanan yang akan kita makan, apalagi apabila kita berbelanja online. Nah, oleh karena itu, kita harus tetap berbelanja online dengan memilih-milih makanan. Nah, seperti kita harus memperhatikan apakah ia memiliki izin edar di dalam deskripsinya. Karena di dalam deskripsi produk-produk online itu memiliki deskripsinya. Oleh karenanya kita harus membaca deskripsinya dengan teliti, dengan detail, agar kita tidak melewatkan, agar kita tidak memakan makanan yang akan mengganggu kesehatan kita. Nah, untuk saran saya yang nomor 3, yaitu memperhatikan izin edar setiap barang yang akan dikonsumsi. Nah, hal tersebut sangatlah penting, karena apabila makanan tersebut tidak memiliki izin edar, tentunya akan mengganggu kesehatan kita. Nah, apabila barang tersebut memiliki izin edar, tentunya akan aman dan akan membantu kita untuk pertumbuhan dan tidak akan mengganggu untuk gizi kita. Nah, seperti dalam halnya apabila barang tersebut sudah memiliki izin edar, tentunya mereka sudah melewati beberapa tes yang akan mereka lewati sehingga tidak akan mengganggu proses kita untuk mendapatkan gizi, mendapatkan nutrisi dari makanan-makanan tersebut. Nah, baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada jurnal kali ini yang saya bahas tentang frozen food dan yang tidak memiliki edaran yang terjual di online. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan bahwasanya kita harus tetap menerapkan apa yang ada pada pedoman gizi seimbang dan juga kita harus tetap melakukan hidup dengan PHBS, menerapkan PHBS. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.